Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton, perkenalkan nama saya Bin Mufahim dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya bersama kelompok akan menjelaskan tentang graf Euler. Jadi apa itu graf Euler? Sebelum saya membahas definisi dari graf Euler sendiri, saya akan membahas tentang apa itu graf planar dan graf bidang. Jadi, apa itu graf planar? Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong. Sebagai contohnya adalah graf ini. Graf ini bisa dikatakan sebagai graf planar karena hasil dari graf ini, pengubahan graf ini, dapat diubah menjadi graf yang memiliki sisi yang tidak berpotongan. Awalnya berpotongan di sini, bisa diubah menjadi sisinya tidak berpotong dengan mengubah sisi yang di tengah ini dikeluarkan. Lalu sedangkan untuk graf ini tidak bisa dikatakan sebagai graf planar karena hasil pengubahannya terdapat sisi yang berpotongan. Sisi berpotongannya ada di sini. Lalu graf bidang. Graf bidang adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi tidak saling berpotongan. Jadi yang termasuk graf planar itu ketiga ini juga termasuk karena graf ini dapat diubah menjadi graf ini yang tidak, graf kedua yang tidak memiliki sisi berpotongan. Nah, graf yang tidak memiliki sisi berpotongan ini namanya itu graf bidang. Lalu graf yang kedua bisa diubah lagi jadi graf mini karena graf ini juga tidak memiliki sisi yang berpotongan. Jadi ketiga ini merupakan graf planar, namun tidak ketiganya merupakan graf bidang. Graf bidang itu hanya kedua ini, graf yang ini dan graf yang ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa graf planar tidak selalu merupakan graf bidang, tapi graf bidang itu sudah pasti graf planar. Definisi graf Euler. Nah, sebelum itu kita harus tahu definisi dari sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang dimana sebuah titik dalam sebuah graf muncul paling sedikit satu kali dan satu sisi muncul tepat satu kali, atau bisa dibilang simpul awal sama dengan simpul akhir. Nah, graf yang memiliki sirkuit Euler kita sebut dengan graf Euler. Berikut ini merupakan contoh-contoh graf Euler. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumus dari graf planar. Graf planar kita sudah ketahui ya, bahwa graf planar itu merupakan suatu graf yang sisinya tidak boleh saling berpotongan. Nah, rumus dari graf planar tersebut dilambangkan dengan M dikurangi E ditambah F sama dengan 2. Nah, N merupakan simpul yang ada di dalam graf, sementara E merupakan sisi yang menghubungkan antara simpul, sementara F merupakan wilayah yang terbentuk di antara simpul dan juga sisi. Nah, sekarang kita coba masuk ke contohnya. Nah, di graf Y1 ini, kita memiliki suatu simpul dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Agar lebih jelas, maka kita kasih tanda juga. Sisi A ke B kita namakan A1, sisi dari B ke C kita namakan A2, dan dari C ke D kita namakan A3, B ke A kita namakan A4, dan A ke C kita kasih nama A5. Nah, A, B, C, dan D merupakan simpul yang kita simbolkan dengan huruf N. Nah, sementara A1, A2, A3, A4, dan A5 merupakan sisi yang kita simbolkan dengan huruf E. Nah, sementara untuk wilayah, kita ingat lagi, pengertiannya wilayah merupakan suatu bidang yang terbentuk di antara simpul dan juga sisi. Berarti dari simpul A, B,
dan C, dan dari sisi A1, A2, dan A5 terbentuk suatu wilayah yang kita namakan W1. Nah, selanjutnya, dari simpul A, C, D, dan dari sisi A3, A4, dan 5 terbentuk juga suatu wilayah yang kita namakan sebagai W2. Wilayah juga tidak hanya terbatas dari yang ada dalam graf ini, tetapi yang di luar wilayah juga di luar dari graf juga ada juga wilayah yang kita namakan sebagai wilayah luar. Nanti kita namakan dengan W3 di sini. Kita memiliki graf baru yang namanya G2. Nah, G2 ini merupakan satu graf yang terbentuk dari 6 buah simpul, yaitu E, F, G, H, I, J. Dengan sisinya tidak ada yang berpotongan. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk mencari simpul, sisi, dan juga wilayah yang ada di graf G2 ini dengan menggunakan rumus? Apakah hasilnya akan sama dengan perhitungan manual? Nah, mari kita coba. Graf G2. Pertama, kita akan coba untuk mencari simpulnya dulu. Rumusnya kan dilambangkan, rumus dari graf planar ini dilambangkan dengan E dikurangi E tambah F sama dengan 2. Nah, berarti untuk mencari simpul kita tinggal pindah ruaskan, berarti N sama dengan 2 ditambah dengan E dikurangi dengan F. N sama dengan 2 ditambah E. E merupakan sisi yang ada di graf. Nah, kita hitung dulu graf sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Graf G2 memiliki 9 buah sisi. Sementara untuk wilayah, graf G2 memiliki 1, 2, 3, 4, dan juga 5. 5 ini sudah termasuk dengan wilayah luarnya. Maka selanjutnya tinggal kita hitung saja. Kita tambah 9 ya 11. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. 6 buah simpul. Nah, dari rumus kita mengetahui bahwa jumlah simpul adalah 6 buah. Dan cara hitung manual juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Graf G2 juga memiliki 6 buah simpul bila kita hitung secara manual. Berarti bisa kita bilang bahwa perhitungan simpulnya adalah sama antara menggunakan rumus ataupun manual. Nah, lanjutnya kita coba untuk mencari sisi dengan rumus. Sisi merupakan E. Nah, E, maka rumusnya kan E sama dengan min 2 ditambah N ditambah F. Dengan begitu, sisi sama dengan min 2 ditambah N merupakan simpul. Simpulnya sudah kita cari tadi, berarti N sama dengan 6 ditambah F merupakan wilayah sama dengan 5. Maka hasilnya min 2 tambah 6 sama dengan 4. Ini sama dengan 5. Min 2 tambah 6 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, hasilnya sama dengan sisi yang kita hitung secara manual tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari wilayahnya. Wilayah dilambangkan dengan F. F sama dengan 2. N pindah ruas, berarti min N ditambah E. F sama dengan 2 dikurangi 6 ditambah 9. Maka F sama dengan 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Min 4 ditambah 9 sama dengan 5. Nah, hasilnya sama ya dengan perhitungan manual kita bahwa wilayah graf G2 memiliki 5 buah wilayah. Menggunakan rumus juga dapat membuat kita lebih mudah ketika ingin mencari simpul, sisi, ataupun wilayah. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ketaksamaan Euler. Pada graf planar sederhana yang terhubung dengan F buah wilayah, kemudian N buah simpul, di mana kondisi N buah simpul ini N lebih besar dari atau sama dengan dari 3. Dan E buah sisi, di mana kondisinya E lebih besar daripada 2, selalu berlaku. E lebih kecil dari 3N dikurang 6.
Ini didapat dengan asumsi bahwa setiap wilayah pada graf planar dibatasi oleh minimal 3 sisi. Nah, kotak samaan inilah yang disebut dengan kotak samaan Euler. Dalam kotak samaan Euler ini, kita bisa mencari sebuah sisi minimum dari graf atau simpul minimum dari graf pun bisa dicari dengan menggunakan rumus kotak samaan Euler ini. Nah, jika suatu graf adalah graf planar, maka graf tersebut memenuhi kotak samaan Euler. Sebaliknya, jika suatu graf tak planar atau graf tidak planar, maka graf tersebut tidak memenuhi kotak samaan Euler. Mengapa bisa begitu? Kita lihat contohnya. Contoh berikut ini. Pada graf K4, graf lengkap K4, di mana N sama dengan 4 dan E sama dengan 6, ia memenuhi kotak samaan Euler. Kenapa? Karena bisa dilihat dia 6 lebih kecil sama dengan daripada 3 dikali 4 dikurang 6. Ini seandainya kita buat hasilnya, maka jadi seperti ini. 6 lebih kecil sama dengan 6, karena 12 kurang 6 sama dengan 6. Ini memenuhi kotak samaan Euler, maka graf K4 adalah graf planar. Kemudian pada contoh selanjutnya, pada graf K5 di mana N sama dengan 5 dan E sama dengan 10, ini tidak memenuhi kotak samaan Euler. Mengapa bisa begitu? Karena jika kita masukkan ke rumus kotak samaan Euler yang tadi, dia tidak memenuhi. Seharusnya di sini itu sisinya lebih kecil dibandingkan 3N kurang 6. Namun di sini hasilnya jadi tidak lebih kecil, malah jadi lebih besar. 10 lebih besar dari 9. Maka jadi K5 ini adalah graf tak planar. Sehingga kotak samaan Euler pun bisa digunakan untuk menentukan apakah sebuah graf planar atau tidak planar. Karena seperti yang tadi disebutkan, karena kalau misalnya graf itu planar, sudah pasti memenuhi kotak samaan Euler. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui ada graf planar dengan 6 sisi. Di sini tidak diberitahu ada simpulnya berapa dan sebagainya. Yang ditanyakan adalah jumlah minimum simpul yang mungkin dari graf tersebut. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan kotak samaan Euler. Ini adalah rumus kotak samaan Euler yang tadi. E lebih kecil sama dengan 3N dikurang 6. Kita masukkan E ini jadi 6. Kemudian kita pindahkan yang di sini ke kiri. Maka jadi seperti ini. Jadi 6 tambah 6, 12. Lebih kecil sama dengan dari 3N. Begini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa simpul minimum dari sebuah graf planar yang mempunyai 6 sisi adalah 4. Ini adalah simpul minimum.